Ini kapasitasnya 22 liter. Jadi ini bisa muat lele sekitar berapa ya? 6 juga muat ya. Jadi ini tuh gede banget. Ayam seekor juga muat gorengnya. Enak banget lah pokoknya. Ini tuh kayak piring saji gitu ya. Jadi segini tuh bakal muat makanan dan ini tuh muat untuk ditutup. Selanjutnya aku punya panci yang kedua. Ini aku juga punya cast iron, tapi kalau dia masuk oven dia masih muat atau enggak? Nih. Tuh, berarti dia masih muat kan? Jadi kalau kita misalnya mau bikin panggangan yang harus membutuhkan tempat yang banyak, kita bisa langsung aja masukin si casserole ini di dalam oven. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Jeng Arwala. Gimana kalian semua kabarnya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian masih inget nggak? Aku dulu pernah unboxing dan review salah satu alat masak yang saat ini lagi digemari oleh emak-emak. Yaitu apa? Yaitu air fryer. Tapi air fryer yang punya aku ini aku beli tuh sekalian sama ovennya. Jadi dia tuh multifungsi, cuman ada satu, tapi bisa buat goreng dan bisa buat panggang. Nah, kalau kalian yang belum nonton videonya gimana aku unboxing dan review alat tersebut, kalian bisa nonton di sini dulu ya. Nonton dulu baru nanti kalian kesini lagi, oke? Nah, jadi aku beli alat ini tuh dari tahun lalu. Jadi kurang lebih aku pakai ini udah sekitar 9 bulan. Nah, gimana sih kondisinya selama aku pakai alat ini? Apakah masih baik-baik aja atau sudah tidak baik? Langsung aja ya kita lihat gimana sih kondisi air fryer oven merek Kris yang punya aku ini. Oke, langsung aja yuk kita lihat nih alatnya. Tada, ini dia kondisi air fryer oven aku dari Kris. Nah, jadi dia kondisinya tuh masih bagus banget ya. Kenapa? Karena ya ininya biasanya aku alasin atasnya supaya nggak berdebu. Kalau dari kondisi luarnya selama pemakaian 9 bulan dia nggak cepat kotor, dan kalau kitanya pakainya bagus ya dia bersih terus nih. Ini yang paling enak, yang paling aku suka ini tuh masih klasik gitu ya, masih klasik, masih puter-puter gitu, nggak pakai digital yang model kayak zaman dulu gitu, cuman tampilannya estetik aja kalau menurut aku. Jadi yang punya aku ini tipenya itu bisa buat air fryer dan buat oven. Kalau kalian di sini ada tanda-tanda gambarnya, ini tuh tandanya ini air fry, berarti ini untuk air fryer menggoreng tanpa minyak ya. Kalau ini ada tanda atas di atas, berarti ini api atas. Biasanya untuk bikin kue yang modenya buat api atas aja. Kalau ini api bawah ya bikin kue untuk mode api bawah. Kalau ini yang paling bawah dia modenya api atas bawah. Kalau ini yang tengahnya ada kayak apa tuh bintang-bintang gitu, ini biasanya untuk memanggang atau ayam atau ikan. Ini juga ya buat memanggang juga. Jadi kalau ini biasa buat bikin kue, ini biasa buat kayak apa sih, kayak panggangan daging atau ikan yang model-model kayak gitu deh. Nah, tapi biasanya aku paling sering banget aku pakai mode air fry. Kenapa? Karena ya biar irit minyak aja ya gitu. Jadi ini kapasitasnya itu 22 liter 800 watt. Kalau di dalamnya modelnya kayak gini. Jadi tuh ini udah agak kotor ya, ini ya kemarin aku sering buat masak banget. Jadi kondisi dalamnya bisa kita lihat kayak gini ya. Aku pakai cahaya ya, teman-teman bisa lihat kondisinya. Nah, ini nanti mau aku sekalian bersihin juga supaya dia ya ini aja ya, bersih aja. Nah, ini dia kondisi atasnya kotor banget ya, dia tuh kayak gosong-gosong gitu karena emang setiap hari biasa aku buat masak dan belum aku bersihin, jadi kondisinya kayak gini tuh. Bisa kelihatan nggak atasnya kayak hitam-hitam gitu ya tuh.
dalamnya dia ya aluminium seperti biasa ya, bukan keramik gitu ya, jadi rawan terkena gosong kayak gini. Mari kita bersihkan. Alhamdulillah akhirnya ini kondisi oven aku setelah dibersihkan. Jadi ini nggak bisa hilang ya gosong-gosongnya tuh, kerak-kerak gosong di atas sama kerak-kerak bekas masak yang di dalam situ nggak bisa hilang. Jadi aku tadi cuma elap-elap serpihan makanan-makanan yang menempel, tapi kalau yang kayak item-item kayak gini-gini sama yang kayak gini-gini nih sama yang di atas ini nggak bisa hilang kayak gitu kondisinya, karena ini terbuatnya dari aluminium gitu ya, kayak besi gitu, jadi dia nggak bisa apa ya, anti kayak gini nih, anti karat, jadi kayak karatan gitu kalau buat masak kayak gini panggangannya. Kecuali kalau kalian punya oven dalamnya itu keramik enamel gitu, nah itu aman banget dari gosong. Karena ini ovennya standar terjangkau, jadi ya kayak gini lah kualitasnya. Kondisi selama aku pakai 9 bulan tuh dalamnya kayak gini ya, tapi kalau fungsinya itu masih berfungsi dengan baik. Nah ini fungsi-fungsinya, temperaturnya sampai paling tinggi itu 230 derajat dan timernya bisa sampai 60 menit. Ini bisa kita atur aja mau pakai yang mana, dan kalian kalau beli ini kalian tuh udah dapat 3 macam keranjang atau tatakan ya. Yang pertama itu ada keranjang untuk cooling rack, atau biasa kalau ini tatakan untuk mendinginkan kayak makanan yang habis dipanggang, atau tatakan buat di dalam ovennya sebelum kita naruh loyang. Ini contohnya kayak gini. Nah ini cooling racknya kita dapetnya kayak gini. Ini biasanya ditaruhnya di paling bawah gini ya. Nih, taruhnya di paling bawah kayak gini. Ini bisa tatakan buat panci yang bisa masuk oven, atau loyang-loyang yang untuk panggang kue. Selanjutnya kita dapet kayak gini tray keranjang. Nah ini biasanya buat air fryer nih. Kalau air fryer, kalau goreng ayam, goreng tempe, goreng ikan, atau goreng apa yang sering aku bikin tuh, goreng-gorengan frozen food, nugget, sosis, itu biasanya kita pakai tray kayak gini. Ini tuh enaknya gede banget ya, jadi tuh nggak terbatas kan. Kalau air fryer yang biasa itu cuman sekotak kecil kayak gitu kan, nah nggak puas. Jadi kalau yang ini kita puas banget tuh, bisa buat masak apa aja, goreng 1 ayam 2 ekor ayam pun muat di sini. Selanjutnya ini ada nampan buat tirisan. Jadi ini dipakainya biasanya sebelum di keranjang dimasukkan. Jadi keranjangnya itu di atasnya tray ini. Tuh, jadi gini ya kalau buat goreng seperti ini posisinya nih. Nah ini langsung aja nanti kalau kalian mau goreng langsung ke menu air fryer. Nah nanti kalau makanannya ada yang basah atau ada yang berminyak, ini bisa langsung ditampung di nampan yang paling bawah seperti ini. Ini juga multifungsi ya, nampannya bisa untuk kalau bikin makanan-makanan gitu ya, terus bisa buat ditaruh di nampan. Cuma jeleknya dia kayak gini nih hasilnya nih. Tuh setelah pemakaian 9 bulan, anti lengketnya ini kan sebenarnya nampannya anti lengket ya, karena dia kena gosong terus digosok pakai sikat kawat, jadinya dia ngelupas kayak gini, nggak mulus lagi, nggak seperti sedia kala. Nah sedia kala itu aslinya kan begini ya, tuh mulus gitu ya. Karena ini udah lama dipakai, jadinya dia kondisinya kayak gini, pocel-pocel gitu ya. Walaupun kondisinya kayak gini, tidak mengurangi fungsi dia sebagai nampan untuk air fryer di sini. Itu masih berfungsi dengan baik banget ya. Tuh. Terus aku akan menunjukkan beberapa panci-panci yang bisa masuk ke dalam oven ini. Karena ini ovennya kapasitasnya 22 liter, maka teman-teman kalau punya panci yang sekiranya bisa muat di dalam oven, itu bisa banget masaknya bisa langsung di situ. Aku mau kasih lihat ke kalian ya panci apa aja yang bisa masuk oven si Chris ini. Tunggu nonton videonya sampai habis. Di sini aku punya panci kitchen, panci cast iron. Ini aman banget buat masuk oven ya. Ini diameternya sekitar 24 cm ya kalau nggak salah. Ini bisa masuk ke oven aku yang ukuran size-nya 22 liter. Jadi kalau teman-teman misalnya mau panggang ayam atau panggang ikan atau panggang daging, itu bisa langsung masuk ke sini aja. Ditunggu langsung masuk aja ke sini. Ini tuh kayak piring saji gitu ya. Jadi segini tuh bakal muat
makanan, dan ini tuh muat untuk ditutup. Tuh, panci ini berarti muat untuk di oven dan bisa langsung disajikan ketika makanan sudah matang. Kitchen ya, ini cast iron. Cast iron berat, jadi dia aman banget untuk di oven, kuat banget. Panci yang pertama itu adalah kitchen. Selanjutnya aku punya panci yang kedua. Ini aku juga punya cast iron, tapi modelnya pot gitu ya, karena ini berat banget nih. Tuh, ini modelnya pot gitu atau casserole gitu. Aku mau nyoba kalau dia masuk oven dia masih muat atau enggak. Nih, tuh berarti dia masih muat kan. Jadi kalau kita misalnya mau bikin panggangan yang harus membutuhkan tempat yang banyak, kita bisa langsung aja masukin si casserole ini di dalam oven. Ini muat banget ya, karena kapasitas oven itu emang luas banget, jadi dia bisa masuk ke dalam oven dan bisa langsung buat dimasak. Kalau buat goreng-goreng juga bisa, tapi sebaiknya kalau goreng-goreng menggunakan tray seperti ini agar cepat matang. Kalau modelnya seperti pot kayak gini atau Dutch oven ya, ini modelnya tuh Dutch oven kayak gini. Ini biasanya untuk kayak kalau mau bikin ayam 1 ekor kayak gitu dan dipanggang, dia bisa langsung habis diungkep ayamnya, terus langsung aja ditaruh potnya di dalam dan langsung aja dipanggang. Nanti ketika matang langsung angkat deh, jadi nggak perlu repot-repot pindahin dari satu tempat ke tempat lain. Ini praktis banget dan kapasitas ovennya bisa masuk kan, keren. Nah, ini panci yang ketiga masih dari kitchen, masih cast iron juga. Sekarang modelnya pan ya. Ini jadi cast iron aku sering banget buat masuk oven. Biasanya kalau aku kan masaknya nggak terlalu banyak ya, karena biasa buat anak-anak kayak gitu. Jadi aku biasa untuk tatakannya itu langsung pakai cast iron seperti ini. Ini tuh gampang banget dan di dalamnya tuh masih luas banget tuh. Bahkan ini bisa masuk cast iron 1 sama loyang yang ukuran 20 cm juga 1. Jadi bisa langsung masak sekaligus kayak gitu. Tapi ketika kita masak pakai panci di dalamnya, kita nggak bisa naruh tray di atasnya karena nanti akan sempit dan masakannya jadi ke atas gitu ya. Misalnya di dalamnya ada cast iron, terus di atasnya ada kayak gini gitu ya. Jadi space-nya tuh kecil banget segitu ya. Segitu gitu ya. Jadi kalau misalnya ini ditaruh di atasnya kayak gini, takutnya nanti kalau kita bikin roti atau bikin panggangan ayam, dia nempel ke atas ini, jadi nanti hasilnya kurang bagus. Jadi lebih baik kalau misalnya kita mau pakai panci, tatakannya panci yang bisa masuk oven, traynya tuh dilepas dulu kayak gitu. Nah, jadi panci ukuran 17 cm itu bisa banget ya masuk ke dalam oven. Si kris dari kris ini masih ketutup dengan baik, keren kan? Panci selanjutnya yang bisa masuk ke dalam oven dari kris adalah Dutch oven dari kitchen. Ini masih dari kitchen ya. Ini ukurannya 26 cm. Kita coba apakah dia masuk ke dalam oven yang size-nya itu 22 liter ya. Kapasitasnya 22 liter dan ini si Dutch ovennya ukuran 26 cm. Kita tes ya, dia masuk atau enggak. Nih, jadi dia masih masuk ya. Tuh, masih masuk. Dan emang dia berat banget tuh, berat banget. Tapi dia masih masuk tuh, segini masih masuk, masih aman ya. Dan ini ngepas banget di dalam ovennya. Ini masih bisa kita tutup. Di dalamnya masih bisa kita tutup, dan ini bisa langsung buat oven panggang atau air fryer. Jadi aman banget untuk di dalam oven. Nah, jadi kalau kalian beli oven atau beli air fryer plus oven, itu pastikan kalian juga panci-panci ya, pastikan kalian punya panci-panci yang mendukung untuk si oven kalian tersebut, supaya memudahkan kalian untuk memasak dan nggak buang-buang waktu gitu ya. Kalau memindahkan makanan dari satu tempat ke tempat lain kan agak boros gitu ya. Jadi kalau yang aku punya ini kebanyakan memang semuanya adalah cast iron. Cast iron. Nah, tadi yang ini yang putih itu dari Carrot ya, cast iron dari Carrot.
Ini tadi ukurannya 24 cm, dia muat masuk ke oven. Tapi ketika di dalam oven nggak bisa pakai tutup, jadi nanti tutupnya kalau udah keluar oven aja. Selanjutnya cast iron dari Kitchen, ini semuanya cast iron yang aman untuk masuk ke dalam oven. Kalau kalian punya panci yang ada coatingnya atau lapisan anti lengketnya, itu tidak disarankan untuk masuk ke dalam oven karena akan merusak anti lengket dari panci tersebut. Oke, aku saranin kalau kalian punya oven itu belilah panci cast iron atau stainless steel yang full stainless steel, nggak ada coating apapun. Karena di dalam panci tersebut ini nggak ada coatingnya ya, ini tuh nggak ada lapisan anti lengketnya. Ini juga nggak ada. Yang stainless juga kalau yang full itu nggak ada lapisan anti lengketnya, itu aman masuk ke dalam oven. Dan juga bisa untuk panci kaca gitu ya, atau panci keramik yang benar-benar full keramik, itu masih aman di dalam oven. Oke, mantap kan? Jadi dia kapasitasnya tuh gede banget dan bisa muat makanan banyak, dan harganya juga nggak terlalu mahal, masih terjangkau. Keren ya. Jadi begitulah kondisi air fryer oven aku dari si Kris, mereknya Kris. Bisa jadi air fryer, bisa jadi oven. Udah aku pakai selama 9 bulan dan kondisinya masih bagus. Kalau dari depan masih tampak kinclong ya, masih nggak ada karat karena emang di sininya juga licin gitu ya, nggak berkarat gitu. Cuman di sininya masih ada kayak baretan-baretan gitu ya, masih pemakaian wajar lah. Dan di dalamnya kondisinya seperti itu ya, teman-teman bisa lihat sendiri karena udah lama dipakai, jadi ya agak buluk gitu di dalamnya, tapi tidak mengurangi fungsi dan cara kerja atau kemampuan dia nih, kemampuan si oven air fryer ya untuk bekerja dengan baik dan berfungsi dengan baik untuk menghasilkan makanan yang sangat luar biasa. Nah, nanti selanjutnya di sini aku akan ngasih tahu ke kalian makanan-makanan apa aja yang pernah aku masak pakai oven aku ini ya. Jadi kalian harus nonton sampai habis. Thank you. Udah selesai, udah mati air fryer ya. Terus kita angkat dulu ya lelenya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini minyak-minyaknya tuh pada tertampung di bawah. Iya, ntar dulu ini diangkat dulu. Wow. Tadi tuh kan jadi garing banget kan. Nih. Ini dia hasilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Semenjak aku punya air fryer, setiap aku mau goreng ayam, aku nggak usah pakai minyak lagi, aku langsung aja di air fryer taruh. Nanti kita tinggal tunggu. Ini kalau air fryer yang punya aku ini, dia plus sama oven. Jadi kita kalau beli air fryer sudah menyatu dengan oven, jadi nggak usah bingung nyari-nyari air fryer lagi. Ini dia ya, aku kita taruh nih. Ini sebelumnya air fryer ya, udah pernah aku review nih. Kalau buat masak ayam kita pakai yang 30 menit. Di sini tipe air fryer, terus kita pakai yang 230 derajat selama 30 menit. Nanti hasilnya tinggal matang sempurna, mantap. Sempurna. Tanpa kita bolak-balik dia tuh matang sempurna. Tuh ya. Oh, mantap. Sempurna. Hari ini aku mau masak oseng tempe. Pertama kita potong dulu tempenya. Tada, tempenya sudah terpotong. Setelah itu kita mau goreng tempenya di air fryer. Kita masukin air fryer. Ini oven sekaligus air fryer jadi satu. Kalau untuk goreng kita ke menu air fryer. Setting selama 230 derajat selama 20 menit. Tunggu tempenya sampai matang baru kita oseng. Tempenya sudah matang, udah digoreng, mau kita oseng. Tempe yang tadi udah kita masak. Oseng tempe jadi. Jadi ini ayamnya tuh gak usah direbus dulu, dimarinasi aja pakai bumbu. Nanti bumbunya gampang sih, ntar aku share deh. Dimarinasi 4 jam di kulkas. Kalau udah langsung taruh aja. Aku pakai panggangannya pakai cast iron yang pan ya, yang kecil aja. Nah, ini ayam filet bagian paha. Ayam filet bagian paha, atasnya kita kasih yang ini kulitnya biar crispy.
Oke, siap dipanggang. Nah, jadi ini aku pakai oven plus air fryer dari Kris. Ini bisa buat manggang, bisa buat air fryer, bisa buat masak kue, segala macam deh, kue bisa. Ini kita menunya ke air fryer. Terus kita derajatnya, temperaturnya 230 derajat. Yang pertama 20 menit, nanti pas sudah dibalik 15 menit. Tunggu hasilnya, nanti kayak agak kecoklatan gitu baru nanti kita balik. Oke. Ayam panggangku sudah jadi, mari kita angkat. Ini aku panggangnya pakai cast iron. Wow, warnanya cantik banget. Kita balik dulu. Ini hasil panggangnya. Oh, dalamnya masih juicy. Kita cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Coba, ini aku di dalam masih masak rendang jamur ya. Tuh, masih proses masak, bentar lagi. Jadi kita buat stok lauk peranti buat buka puasa. Atau ini anak aku request makanan kesukaan dia, yaitu ayam panggang yang udah aku marinasi sama bumbu yang simpel banget. Aku udah pernah share ya resepnya. Jadi ini langsung aja nanti kita mau taruh di cast iron, terus langsung kita panggang. Sebelumnya aku pakai ayam fillet, sekarang aku pakai ayam 1 ekor ya. Tapi karena kita mau makan cuman bertiga yang belum makan, jadi aku mau panggang 3 aja. Nih yang paha 2, yang sayap 1. Yuk kita panggang dulu. Ini aku langsung aja masukin air fryer. Aku panggang di air fryer. Ini menunya air fryer, suhunya 230 selama 20 menit. Nanti kita tunggu matang. Ayamku udah matang, ayam panggang air fryerku udah matang. Warnanya udah cantik banget kan tuh. Wah, ini resep paling simpel dan paling doyan banget tuh. Udah cakep kan warnanya. Tuh, jadi ini minyaknya emang keluar dari ayam sendiri. Wow, selamat makan, selamat mencoba. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya selesai juga ya review kita tentang air fryer oven dari si Kris ini. Jadi buat kalian yang masih galau mau beli antara air fryer atau oven, kalian beli aja si air fryer si oven Kris ini gitu ya. Kapasitasnya besar, listriknya juga nggak terlalu besar, harganya juga tidak terlalu mahal. Oke, segitu aja, mudah-mudahan kalian suka sama video aku ini. Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.